Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana channel Hati Sama Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah-berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras Rosa Kaisam, Masya Allah Kaisam doakannya lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Oke, menindaklanjuti berita yang ada di televisi tentang apa sih Kak Yatisam? Katanya ada ID palsu ya Kak Yatisam ya. Emang boleh Kak Yatisam bikin ID palsu? 3.000 loh Kak Yatisam harganya. Inilah cuy ya. Buat kalian ya untuk pekerja ilegal ini sudah ketangkap ya 10 orang dari Indonesia. Jadi ada 10 orang yang masuk dengan visa turis ya ke Indonesia, ini ketangkap, cuma yang dipamerin itu cuma 3 orang. Nah ini apa namanya, penyalur tenaga kerja ilegalnya ini perempuan ya, umurnya sekitar 50 lebihan. Nah itu ditangkap ya cuy ya, sudah ditangkap, sudah mengendus nih cuy. Nah ini pekerja-pekerja ilegal ini masuk dengan pekerjaan mencuci piring. Nah kalian itu ya aduh ampun. Nah ini ya cuy ya, yang mirisnya ini pekerja migran resmi juga sebagai penyalur tenaga ilegal. Mau sampai kapan gitu kayaknya, orang pada serakah duit ya cuy ya, pengen mendapatkan uang gede, pengen mendapatkan jaban yang gede, apapun yang terjadi dijalani walaupun di sini melanggar hukum, melanggar ketentuan, bahkan dia berani seolah-olah ini adalah tempat tinggal dia sendiri. Ini sudah melampaui batas ya. Untuk teman-teman Kaisam yang seperti itu semoga segera sadar dan ya udahlah syukuri aja gitu cuy. Ya orang yang udah biasa dapat uang gede gitu cuy, dengan gaji 10 juta itu ya nggak akan cukup ya kan. Pasti akan berpikir bagaimana orang masih ada kok peluang untuk mendapatkan uang yang lebih banyak ya kan. Tenang aja kayak Tisam, orang saya mendapatkan uang banyak juga saya ngasih anak yatim kok di rumah, saya bangun masjid kok di rumah. Nah itu ya cuy ya, karena keserakahan kamu, jadi kamu sodakoh aja di jalan Allah aja, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kerja, untuk mendapatkan rezeki untuk membantu mereka. Ini adalah pemikiran yang menurut Kaisam keliru ya cuy ya. Allah itu tidak memaksakan kamu untuk serakah, tidak harus kamu mengambil semua pekerjaan ilegal untuk mendapatkan uang yang banyak dengan dalih untuk sodakoh di Indonesia. Itu adalah prinsip yang kamu sendiri membenarkan gitu cuy. Allah itu memang mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat profesi ya cuy ya, dimana kita bekerja itu hanya 10% dari gaji kita ya. Tapi bukan berarti kamu melegalkan semua cara dengan mendapatkan pekerjaan yang banyak gitu di sini untuk mendapatkan, oh nggak apa-apa lah saya bisnis ini lancar, toh saya juga infak kok di jalan Allah. Ya itu adalah pemikiran kita sendiri ya, yang salah kaprah ya. Otak-otak yang surga pengen dikuasain sendiri ya kayak gini nih ya. Jadi berdalih sodako dengan menghalalkan segala tindakan yang ilegal gitu di sini ya kan. Ini otaknya didengkul. Ya itu kembali lagi dengan prinsip hidup kalian, silakan jalani saja. Tapi kalau misalkan menurut Kaisam, rezeki Allah itu sudah ada yang atur ya cuy ya. Kita mau bekerja di rumah majikan, kalau kita rezekinya lebih, banyak kok teman-teman kita yang diberikan kepercayaan nih, Cece saya kasih kamu hutang 100.000 Hong Kong dolar, kamu beli rumah di Indonesia. Banyak kok yang seperti itu. Ada juga, Cece saya kasih long service kamu nih cair 38.000 nih buat kamu. Ada. Karena apa? Karena rezeki manusia tuh udah ada takarannya. Nah kalian jualan gorengan untuk mendapatkan lebih. Nah ini temen kita loh kerja di rumah majikan aja, dengan kerja yang baik-baik aja dapat kok 38.000. Iya nggak sih? Nah ini kan tergantung mindset dan cara pemikiran kita gitu cuy. Kalau kamu merasa bahwa saya kerja di luar sana untuk bisa membangun masjid, yo itu terserah kamu ya. Tapi ya ingat aja, semakin banyak kita mendapatkan uang yang masuk, ya ujian itu ya pasti akan semakin besar. Karena apa? Karena kita memilih resiko yang lebih besar. Jadi kamu harus sudah siap tuh. Kapan-kapannya yo pasti akan terjadi. Simpan aja uangmu yang banyak untuk apa namanya? Untuk validasi kamu. Untuk dianggap sukses, untuk dianggap dermawan ya silakan ya. Cuma kayak Tisam di sini edukasi. Apa yang kalian lakukan adalah sebuah tindakan ilegal yang tidak boleh di Hong Kong. Jika kalian melakukan part time, itu dendanya berapa? 2 tahun sel prodeo dan 50.000 Hong Kong dolar, 100 juta itu udah pasti. Kalau kalian ketahuan nih saat sayun atau mencuci piring di sebuah restoran dan kalian itu ketangkap imigrasi, pastinya kalian langsung di sel prodeo. Di sel prodeo pastinya kalian jokam ya. Ya menjalani, ada sih yang sampai setahun gitu cuy. Nah kalau misalkan keluar itu pasti ditanyain kamu mau tinggal di Hong Kong atau mau ambil paper. Biasanya orang-orang ini pasti saya pulang juga nggak punya duit gitu kan.
udahlah ambil paper aja, lumayan. Nah di sininya dilakuin lagi kerja kayak gitu lagi, ketangkap lagi, ya wis itulah deportasi ya cuy ya, nggak ada kesempatan lagi. Nah sekarang itu saking banyaknya paperan di luar sana, pemerintah itu semakin selektif, tidak akan memberikan paper. Banyak kok papernya yang ditolak. Alasannya kenapa? Yo pastinya membludaknya anak-anak overstay di luar sana ini yang tidak bisa menampung sebuah organisasi untuk memberikan bantuan terus ke kalian gitu. Apalagi kalian negara Indonesia di mana tidak ada alasan untuk kalian menerima suaka negara ketiga gitu. Ya coret. Nah lebih ke sadar diri. Cuma sayangnya teman-teman kita ini nggak mau pulang ke Indonesia dengan cara apa? Alasan anak. Ada anak imigrasi, saya nggak mau pulang. Nah itu kembali lagi. Bagaimana cara kamu menjalani hidup yang rumit ya silakan aja. Tapi kayak Isam sama generasi 1 2 3 kayak Isam pesan ya. Jangan merumitkan hidupmu terlalu jauh. Di sini itu bukan rumah kita, di sini itu bukan tempat tinggal kita. Kapan-kapannya kita pasti akan pulang. Jangan sampai kita pulang untuk dikebumikan. Itu aja pesan Kaisam ya. Karena di Indonesia tuh banyak saudara-saudara kita yang menanti gitu kan. Allah saudara-saudara kita mah nggak ada yang perhatian kayak Sam, nanyainnya duit aja. Kalau misalkan saudara kalian itu menanyakan duit, harusnya kalian harus termotivasi. Oh saya harus bekerja keras nih supaya di Indonesia saya tidak bisa mengandalkan keluarga sendiri. Kalau saya diandalkan keluarga berarti itu artinya kalian sudah menjadi orang yang berhasil di mata mereka. Udah tinggal bagaimana caranya kita mendidik orang rumah dengan memberikan bantuan wajarnya aja. Kalau misalkan untuk berobat nih, ya wis kasih aja 50.000 gitu. Jangan berlebihan, jangan biaya rumah sakit kita tanggung sendiri. Nah ini yang salah kaprahnya teman-teman kita ya. Jadi itu ya cuy ya, berita di luar sana bahwa pekerja Indonesia yang masuk dari Hong Kong ke Indonesia ini untuk bekerja cuci piring itu sudah ditangkap. Ini TKC-nya perempuan ya, umurnya 56 tahun. 10 orang sudah tertangkap. Alhamdulillahirobbilalamin dengan menggunakan ID card fake atau ID bohongan ya cuy ya, yang dibeli dan dibikin. Imigrasi kok ditipu-tipu ini. Aduh, karena untuk mencari pekerjaan ilegal di sana ada yang namanya harus ada KTP permanen residen gitu cuy. Jadi datanya orang, fotonya kita. Nah ini udah kita kerja ilegal, malsuin ID gitu kan, berlapis saja sudah hukumannya. Nah itu ya. Terus disambung lagi, ada nih kasus pembunuhan di mana ini pekerja ilegal yang bekerja di bangunan ya, ditemukan pingsan di depan sebuah gedung Samsipo. Ini menerima laporan di jam 1.26 di Jalan Yucai 126 Chungsawan ya cuy ya. Di situ di sebuah jalan tergeletak seorang pria yang tidak sadarkan diri. Nah di situ polisi langsung melakukan investigasi. Ternyata di situ pria yang tergeletak itu tidak sadarkan diri alias meninggal dunia. Tapi polisi pun orang yang meninggal ya tanpa sebab akibat dia pasti akan dilakukan penyelidikan. Ini kenapa kok bisa laki-laki ini jatuh terus tiba-tiba nggak sadarkan diri meninggal dunia? Ini pasti ada sebab akibatnya ya. Sebelum melakukan otopsi, polisi ini mencari beberapa CCTV di mana dia menemukan ada seorang wanita dan satu orang laki-laki cuy. Dia menggunakan Gogovan ya, mobil. Nah dikejar mobilnya dengan plat nomor itu, akhirnya bisa terlacak dan bisa tertangkap ini si perempuan dan si laki-laki ini. Ternyata dari keterangan dua orang ini, dia ini meletakkan si laki-laki itu di Jalan Yucai itu dikarenakan dia panik cuy. Saat dia ini bekerja ilegal sebagai konstruksi ya cuy ya. Dia ini bekerjanya sebagai bangunan lah, konstruksi secara ilegal. Dia ini warga asing yang bekerja secara ilegal, tapi ini bukan orang Indonesia ya. Nah dia ini mau mengantarkan si laki-laki ini ke kosannya tadinya menggunakan Gogovan tersebut. Cuma di dalam mobil ini si laki-laki udah nggak sadarkan diri karena panik, dia meletakkan di jalan aja cuy. Nah ini ya salahnya ya cuy ya. Kalau misalkan kita jadi TKC kayak gini ya, penyalur tenaga ilegal, kalau misalkan kita ada apa-apa, dia ketakutan sendiri karena apa yang dia lakukan ini menentang gitu keimigrasian di sini. Akhirnya penemuan mayat di Jalan Yucai itu dinyatakan sebagai kasus pembunuhan. Karena apa? Ya itu tadi ada dua orang perempuan dan laki-laki di mobilnya itu sudah nggak sadar. Terus dia diletakkan di situ. Jadi polisi ini mencurigai bahwa kasus ini pembunuhan. Nah pastinya otopsi yang akan berbicara kenapa sih mayat ini bisa
meninggal, ya kan kita patut mencurigai dia apa ini di mobilnya, iya nggak sih? Nah inilah kasus ilegal di mana saat kita meninggal dunia, orang seperti Taikace ini mampu loh meninggalkan kita di tengah jalan, apalagi kalian gitu. Contoh kalian kerja Saiwon, kalau misalkan kalian udah nggak nurut sama Taikace-nya atau yang mempekerjakan kalian di situ, nggak segan-segan dia itu membuang kalian dengan cara mempokingkan kalian. Dia hubungi polisi, saya akan mereport nih itu ada pekerja ilegal di restoran itu. Akhirnya apa? Akhirnya kalian lagi cuci piring gitu, ketangkap. Siapa yang laporkan? Ya itu tadi orang yang mempekerjakan kalian sendiri. Nah itu. Jadi buat Taikace di luar sana tuh sebenarnya susah juga ya kita mempercayai bos kita dengan secara ilegal, tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada jaminan asuransi, kalau gaji nggak dibayar ya susah gitu kan. Ya itu adalah udah bagian resiko kita mengambil pekerjaan ilegal ya. Nah ini sebagai kasus pembelajaran untuk kita bersama ya cuy ya, jangan dicontoh. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.